Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan selalu ceria. Sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Hari ini kita akan belajar di kelas 3 tema 7, subtema 1, pembelajaran 6, tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mengetahui manfaat teknologi pangan, yang kedua, mengetahui volume air, dan yang terakhir, memahami adanya perbedaan sifat dan kebiasaan setiap orang. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran 6. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya, mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Yuk kita baca teks bersama-sama. Judulnya, Cara Membuat Tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Nah, sekarang waktunya kita ayo berlatih.
Amatilah teks pada paragraf terakhir tersebut. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini ya anak-anak. Kalian bisa diskusikan bersama keluarga kalian. Nah, sekarang lengkapilah kalimat di bawah ini. Gunakanlah kata-kata dalam bentuk kotak di bawah ini untuk membantu kalian. Di sini ada pilihan kata yaitu konsumsi, kedelai, teknologi, proses, dan juga suhu. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Bahan utamanya adalah kacang, kedelai, dan ragi tempe. Nah, untuk ketiga kalimat ini, coba sekarang diskusikan dengan keluarga kalian ya nak. Kalimat apa yang sesuai untuk memilih ketiga kalimat tersebut? Sekarang, ayo mengamati. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Nah, satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya, volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Sekarang, ayo berlatih. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkarilah volume air mana yang lebih banyak. Di sini ada 4 panci anak-anak. Di masing-masing panci itu terisi beberapa gelas. Ada yang 3 gelas, di panci yang kedua ada 10 gelas, panci ketiga terisi 2 gelas, dan panci yang keempat 6 gelas. Dari keempat panci tersebut, lingkarilah mana yang terisi volume air lebih banyak. Dan kalian juga bisa diskusikan dengan keluarga kalian untuk mengurutkan mana panci yang paling besar isi volumenya hingga paling sedikit volume airnya. Sekarang, ayo berdiskusi. Bacalah teks berikut ini ya anak-anak. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni
Dayu dan Udin lebih suka tempe yang digoreng. Rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula, Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik, anak-anak. Nah, perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Nah, sekarang mari kita berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu atau keluarga kalian mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari tiap orang. Nah, amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Di sini ada beberapa kata, beberapa kalimat. Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa, kemudian berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, dan tidak mau bersatu. Nah, dari beberapa kalimat tersebut, tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Di sini ada 2 poin, yaitu perlu ditiru dan perlu dihindari. Dari beberapa kalimat tersebut, mana yang cocok dimasukkan di poin perlu ditiru dan mana kalimat yang cocok dimasukkan pada poin perlu dihindari. Nah, jika kalian mendapat kesulitan, kalian bisa minta bantu orang tua kalian atau saudara kalian. Tapi ingat, setiap meminta bantuan jangan lupa ucapkan tolong. Nah, bagus anak-anak. Nah, dari perbedaan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik.
Sebaliknya, sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Nah, sekarang orang tua bisa membimbing anak-anak untuk berdiskusi mengenai contoh-contoh sikap positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran hari ini dari Bu Ayu. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa selalu lakukan hal-hal yang positif dan jauhi hal-hal yang negatif. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi